April penuh tantangan ya. Mei tapi harus jadi penentu nasib Juventus. Gimana nih Mas? April suasananya duka ya, kurang asik gitu ya. Gimana suara Juventini? Lumayan ya. Kita tapi tetap harus optimis karena Mei nanti akan jadi penentu nasib Juventus untuk Liga Champions. Nah, di tangan Tudor, Juventus nih masih terus berjuang menjaga tiket gitu ya, golden ticket ke Liga Champions. Selengkapnya nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber-narasumber kita yang keren-keren. Pada hari ini kita sapa-sapa dulu. Halo Mas Jeki. Halo, ya bersama Sekar, Ricky dan Adi. Gue menjadi Kok biasa jadi host. Co-host. Ada juga Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo. Dan ada Mas Ricky. Halo Mas. Halo teman-teman suara Juventini. Oke, kita walaupun April kurang memuaskan, membuat kita kecewa ya, tapi kita tetap akan membahas perjalanan Juventus nih selama bulan April, up and down. Dan ini juga sekaligus menjadi bulan pertama Tudor gitu ya, Igor Tudor yang menangani tim secara penuh. Dan tentunya banyak dinamika ya. Dan pastinya bulan ini menjadi bisa dibilang tolak ukur awal gimana Juventini menilai gaya kepelatihan Tudor yang mulai diterapkan. Dan nanti juga sebagai informasi bulan Mei merupakan bulan terakhir kompetisi Serie A musim 2024-2025. Dan itu artinya semua perjuangan akan ditentukan dalam beberapa laga ke depan. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama nih untuk tetap membakar semangat Juventini ya. Kita evaluasi tapi harus di bulan April gimana performa Juventus gitu ya. Kita hanya dapat 7 poin ya sayangnya dari 4 laga. Kalah dari Parma ya, draw atau imbang versus Roma, lalu menang atas Lecce dan Monza. Posisi 4 besar masih aman untuk sekarang di klasemen tapi belum nyaman gitu ya. Jadi masih aman tapi belum nyaman. Pertanyaannya adalah apakah hasil ini wajar, mengecewakan atau cukup bagus? Kita langsung temukan jawabannya dari narasumber kita. Kita mulai dari sebelah saya ya Mas Ricky. Gimana Mas? Gue pertama loh. Oke, langsung ditanya. Areas itu selalu sensitif buat Sekar. Biasanya Mas Andar di situ. Oh iya, dia lagi mengenang Mas Andar. Oke, bulan April ya Sekar ya. Bulan Iya. April 4 match, 2 menang, 1 draw, 1 kalah, betul ya? Total 7 poin. Oke, harusnya maksimal bisa di 11 poin. Kalau gue justru menganggapnya bahwa kemarin itu harusnya 3 menang, 1 imbang, cukup lawan Roma. Sisanya kita harusnya bisa menang semua. Tapi nyatanya apa? Kita kalah sama Parma, guys. Lagi dan lagi di musim ini kita nggak bisa menang nih sama Parma nih. 2 kali ketemu, satunya imbang, satunya kalah. Wah, luar biasa ya. Parma saat ini berada di peringkat 16 padahal hanya dengan mengoleksi 32 poin. Juventus jauh banget sama Juventus di peringkat 4. Sedangkan lucunya adalah ya itu yang tadi gue bilang, bisa menyulitkan dalam 2 kali pertandingan bertemu gitu ya. Menurut gue jadi kayak apa yang terjadi di lapangan ternyata nggak bisa disandingkan dengan peringkat di klasmen ya. Jadi bulan April menurut gue cukup oke gitu ya kalau dibandingkan dengan bulan Maret. Tapi sebenarnya bisa lebih full energy gitu ya, full result gitu dengan 11 poin sih sebenarnya. Karena nyatanya gue pengennya kemarin kita menang 3 kali dan 1 kali imbang, tapi ternyata kita ada kalahnya juga. Dan lucunya sama Parma gitu yang berada di papan bawah gitu. Jadi ya masih lebih baik dibanding bulan Maret, tapi masih kurang memuaskan sih kalau buat gue Sekar gitu sih. Oke, Tapi ada tapinya. Tapi menurut gue di bawah Tudor di bulan April ini justru intensitasnya jadi lebih oke sih. Maksudnya kita melihat tim as a big team gitu ya, kayak kita menemukan grinta semangat tim yang baru gitu. Pemain-pemain intensitas permainannya jadi lebih keluar, lebih berenergi lah kita ngeliatnya di lapangan lah gitu. Walaupun sama Thiago Motta juga di sebelumnya juga kita memang menguasai pertandingan sepanjang match gitu. Banyak kita menguasai pertandingan, tapi bersama Tudor kayak ada terlihat yang beda ya. Kalau gue sih ngeliatnya gitu sih, lebih grintanya as a team, as a big player, as a big team gitu ya di Serie A kayaknya lebih terlihat sih gitu sih kelihatannya. Tetap kita apresiasi ya kinerjanya Tudor. Nah, kalau dari Mas Adi gimana Mas? Ya, kalau 7 game 4 laga, 2 home menang, 2 away hasil negatif, ya kecewa jelas gitu kan. Karena
Enggak gini, kalau lawan Roma itu adalah kontender kita 4 besar. Jadi kalau hasil seri itu adalah sebenarnya hasil kekalahan karena ya poinnya cuman jadi nggak gerak, jadi kita nggak ngejauhin Roma tapi Roma tetap di stay di situ gitu. Jadi hasil poin yang beda tipis-tipis ini ya ini efek karena hasil seri yang diterima Juventus juga salah satunya gitu kan. Kalau lawan Parma jelas kecewa, itu harusnya pertandingan yang harus dimenangkan tapi tiba-tiba kalah di Ennio Tardini. Dan 2 home yang lawan tim mediocre ya wajib menang. Kalau kalah juga mah bukan lagi Juventus itu namanya. Jadi kan 7 poin sebenarnya udah sangat kurang bagus sih untuk kita mengejar top 4 Sekar gitu. Kalau gua nggak kecewa sih hasilnya gitu. Kecewa oleh Mas Adi. Mas Jeki. Oke. Gimana Mas? Thank you Sekar. Jadi kalau gua ya tadi juga ikut mengomentari bahwa kita hanya bisa dapat 7 poin. Pada prinsipnya kita bisa dapat ya 10 poin, bukan 11. Gimana ngitungin 11? 10 dong. 9 tambah 1. Oh iya benar 10. Kok 11 sih gue? Revisi, 10. Sorry 10 ya. Ya 10 Revisi, poin. guys. Pada prinsipnya kita bisa dapat 10 poin, tapi ternyata kita cuma dapat 7 poin. Jadi artinya ini peta perjalanan kita jadi agak nggak nyaman yang tadi dibilang sama Sekar. Gua melihat ada indikasi yang lumayan bagus, yaitu adalah kita bisa gol cepat. Ya. Di lawan Lecce kita bisa di menit 2 yang Koopmeiners. Ya betul. Gol cepat. Betul. Di lawan Monza kita di menit Gol 11 cepat, gol cepat lawan Monza di menit 11. Gol cepat itu penting teman-teman untuk melawan tim mediocre karena disitulah kita bisa membongkar pertahanan mereka ya supaya mereka tidak bermain low block. Kesalahan kita lawan Parma ya kita nggak bisa gol cepat. Iya betul. Akhirnya mereka bermain ngendok bermain di areanya banget. Akhirnya kita susah juga untuk menciptakan gol. Dan mereka hanya sekali menyerang, akhirnya kita kebobolan. Jadi menurut gua ya ada indikator yang lumayan bagus, tapi hasilnya juga akhirnya masih menyulitkan kita sih. Jadi sama seperti teman-teman ya hasil yang tidak gua harapkan juga karena harusnya kita mungkin bisa 10 poin. Kalau lawan Roma, gue pikir Roma lebih matang ya dengan Ranieri, dia kan lagi unbeaten, jadi wajar sih kita draw aja udah bagus sih, gitu. Oke, tetap bersyukur lah ya Mas. Bersyukur gak lu? Ya kurang. Sebenarnya kurang puas nih. Ya apapun harus disyukuri sih ujung-ujungnya. Ya kan kita komentator aja. Iya. Oke, kita geser ke Player of the Month. Juventus hanya mencetak 5 gol nih sayangnya dari 4 pertandingan. Ya cukup sedikit ya Mas bisa dibilang. Iya, harusnya 60 gol. Satu musim loh. Melunjak. Oke. Nah, dari 5 gol ini kontributornya ada Koopmeiners ya, Nico Gonzalez, Locatelli, Kolomuani dan Yildiz dengan 2 gol. Pertanyaannya nih dari mungkin dari ke-5 pemain ini atau ada pemain yang lain ya dari narasumber kita sendiri, siapakah 3 nama terbaik atau Player of the Month versi narasumber dan apa sih alasannya? Kita mulai dari Mas Adi deh. Silakan Mas. Kelly dia Adi Kelly ya, jelas kalau 5 gol dalam 4 game terlihat dari permainan Juventus yang belum matang dari segi taktikal. Jadi 5 gol ini tipis untuk tim sebesar Juventus dengan striker yang mahal sebenarnya agak sedikit riskan juga karena tidak ideal lah gitu. Tapi dari 4 pemain ini kan idealnya 1 pemain tengah, 3 pemain yang punya kontribusi menyerang ya. Jadi kalau selain Locatelli 4 gol lagi diciptakan oleh Yildiz 1-2 gol, terus Kolomuani sama Nico yang notabene posisinya lebih di depan. Jadi emang at least 5 gol itu nggak back gitu kan. Jadi inilah ada sedikit kemajuan dari pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Ya, tapi dari 3 pemain yang gua highlight untuk 4 game ini ya mungkin jelas pasti Locatelli yang pertama karena emang ya tanpa ini orang ya lini tengah Juventus itu nggak ada tenaganya gitu. Kita nggak punya pemain yang bisa ngebalance antara masih 4 di tengah sama 3 di belakang ketika ada pemain belakang ini overlap. Jadi emang benar-benar ini jantungnya lini tengah Juventus gitu. Kalau untuk 2 lagi mungkin gua pengennya Yildiz ya, cuman karena blunder kartu merah di pertandingan lawan Monza itu ngebikin gua bahwa ya harusnya lo bisa 4 game itu bermain bagus ya, tapi 1 game ini yang jadi sedikit catatan negatif lah buat Yildiz gitu. Walaupun gua lebih suka di Nico nomor 2 karena emang gol membuka lawan Monza itu akhirnya Juve mecah kebuntuan di mana Juve butuh gol cepat untuk nyetak gol untuk bisa menangin pertandingan untuk kill the game. Ketiga
Mungkin gua ambil Pierre Kalulu karena inilah pion lini belakang Juventus ya, 4 game terakhir, karena ya dia bisa bantu overlap, dia bisa bantu untuk untuk nambahin overload lini tengah kita juga, jadi nambah kekuatan buat lini tengah ataupun buat lini depan. Jadi emang 3 pemain yang gue highlight ya, ini pemain yang punya kontribusi besar di 4 game terakhir gitu. Oke. Berarti Kalulu, Locatelli, dan Yildiz dari Mas Adi. Kalau Mas Riki siapa Mas? Oke, aku udah bikinin listnya sih ya. Ada 3 ya. Ini udah bersama ratingnya juga nih. Jadi yang pertama itu adalah Kenan Yildiz ya kalau dari gua ya. 7,17 ratingnya, nggak ada yang 8 sih di sini. Merah coy, merah. Ya 7,17 ya. Gua melihat Yildiz memang terlahir kembali as a key player supposed to be ya. Menurut gua kayak memang seharusnya memang seperti itu gitu. Sejak awal musim kan memang dia sudah kayak memancarkan pesona lah. Ya kan, dia cetak 2 gol di bulan April kemarin. Gue ngelihat di bawah Tudor dia bermain lebih energik ya, mendapatkan kembali posisinya gitu. Terus bermain lebih melebar, itu yang gue suka banget justru dari dia gitu ya, dibanding dia menjadi seorang playmaker. Karena tugasnya Yildiz dari awal musim ini memang membuat pertahanan lawan tuh kocar-kacir gitu. Dan kita seneng, kita merasa sangat menyenangkan melihat Yildiz bermain seperti itu gitu. Jadi gue melihat Kenan Yildiz di bawah komandonya Igor Tudor kayak bermain lebih bagus ya, lebih terlepas dari kartu merah yang terakhir dia terima sih. Gitu. Yang kedua adalah Kepren Thuram ya. Gua melihat Kepren Thuram dengan rating 7,07 di sini. Thuram adalah gelandang terbaik Juventus menurut gua saat ini. Terlepas dari apa yang Adi bilang mengenai Locatelli memang jempolan gitu. Tapi menurut gua Thuram memiliki kayak semacam semacam gimana ya? Dia bisa membuat kipas-kipas gitu ya, passing-passing kunci. Dia bisa memiliki banyak assist sampai saat ini. Di bulan April kemarin ada sekitar 2 assist ya yang dia lepaskan di 2 match terakhir. Terus berikutnya adalah dia adalah satu-satunya pemain mungkin yang bisa dipasangkan dengan pemain mana aja di lini tengah menurut gua gitu ya. Kayak misalnya lu mau mainin Koop Meiners atau lu mau mainin McKennie, mau mainin Locatelli, pasangannya udah pasti Thuram gitu. Kayak nggak tergantikannya di lini tengah. Gitu sih. Terus yang ketiga adalah Koop Meiners ya gue ngeliatnya. Ini gue agak beda ya. Udah penyakitan. Koop Meiners ya. Koop Meiners gue melihat dari mungkin ada satu pertandingan yang dia bermain sangat bagus ya di match ketiga di bulan April kalau nggak salah ya. Terakhir dia cetak gol ya kalau nggak salah ya, bener ya? Bukan. Itu match keberapa sih? Lawan Leke ya. Kedua itu. Game kedua ya. Kedua. Game kedua ya. Di situ dia bermain sangat bagus ya. Di sini Koop Meiners punya rating 7,04. Jadi urutannya 7,17 Kenan, Kepren Thuram 7,07, Koop Meiners 7,04 gitu ya. Gue melihat di bawah komandonya Igor Tudor di pertandingan lawan Lecce khususnya, wah mainnya bagus ya. Jadi lebih kayak memang ini yang kita harapkan dari seorang big player gitu. Maksud gue dia dibeli dengan harga mahal, kita punya banyak ekspektasi besar di dia. Itu pasti berat buat dia, tapi ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih oke lagi sih gitu. Tapi gue menilai Koop Meiners memiliki banyak kemajuan setelah Tudor datang. Itu sih poin intinya. Itu aja sih dari aku sekarang. Koop Meiners, Yildiz dan Thuram ya. Kepren Thuram ya. Kalau dari Mas Jeki apa? Oke, kalau gua sebenarnya pertama pengennya Yildiz. Cuman karena Yildiz kartu merah, jangan. Itu harus ada hukuman dong buat Yildiz. Kalau kedewasaan itu penting sekarang. Dia kan masih belum 20 tahun. Iya kan? Ya penting itu pelajaran buat dia, ya kan? Jadi nomor 1 gua akhirnya naik jadi Nico Gonzalez. Tadinya sebelum kartu merah gua udah siapin dari tahun kemarin. Kalau Yildiz ini nomor 1, cuman karena kartu merah Nico Gonzalez gua jadi nomor 1. Alasannya adalah Nico Gonzalez sangat bisa bermain di half space. Nico Gonzalez benar-benar seperti menemukan ruangnya kembali di eranya Tudor. Biasanya dia main di era sayap di eranya Mota, cuman sekarang main di belakangnya striker. Jadi Nico Gonzalez lebih punya peran lebih banyak. Dia bisa main di ruang sempit, dia bisa memainkan bola-bola one-two, bermain di area half space untuk memberikan attempt shoot. Jadi Nico Gonzalez. Kalau untuk Yildiz adalah pemain yang dynamic ya. Dynamic tuh maksudnya ada loncatan antara dia dari diem bergerak, terus tiba-tiba capping bola, terus tiba-tiba no kick. Jadi dynamicnya Yildiz tuh membuat Juve jadi lebih enak ditonton. Apalagi dia kemarin abis 2 golin. Golnya juga gol yang ngukur tuh, yang gol pertama kan golnya ngukur tuh lewat bawah. Jadi ini anak cakep banget sih. Yildiz nomor 2. Nomor 3
Keprem Thuram ya, Keprem Thuram memang gue sulit antara memilih Locatelli sama Keprem Thuram karena Locatelli memang untuk stabilizer ya, dia bisa menyerang, dia bisa bertahan dengan baik. Tapi Keprem Thuram memberikan hal yang lebih gitu loh. Dia carry the ball-nya, orang yang paling terbaik untuk carry the ball-nya saat ini adalah Keprem Thuram. Melihat gol terakhir dia bawa bola udah disikut 2 orang, 3 orang, 4 orang nggak jatuh-jatuh. Badak ya. Iya, jadi buas banget nih orang. Betul, jadi menurut gua ada 3 pemain itu. Ya walaupun kalau ditambah 5 ada lagi yang gua masukin, cuma karena kita milihnya 3, ya harusnya Yildiz nomor 1 karena kartu merah pelajaran buat dia ya. Jadi nomor 1-nya Nico Gonzalez. Oke, berarti yang pertama Gonzalez, Yildiz, dan Thuram. Ya. Nah kalau dari teman-teman Suara Juventus ini pastinya ada pilihan yang berbeda. Langsung komen aja dan apa sih alasannya? Komen. Oke, nah kita bergeser ke prediksi ya, prediksi untuk bulan Mei mendatang. Ada 2 laga penting nih di Mei, yaitu melawan Bologna dan Lazio nih. Nah kalau jika Juventus bisa menyapu bersih kedua klub tersebut, tentunya kita akan memegang kunci golden ticket ya untuk ke Liga Champions atau 4 besar ya. Nah pertanyaannya nih, prediksi narasumber soal hasil Juventus, performa Juventus gitu ya di bulan Mei. Karena sebenarnya kita nggak ada opsi lagi gini ya. Kita harus perform, karena kalau nggak kita nggak punya kesempatan lagi. Gimana prediksinya dari Mas Adi deh? Biasanya prediksi nih. Oke, 4 game terakhir 3 away 1 home. Dan mana 3 away 2-nya adalah pertandingan yang lawan fourth place contender, lawan Bologna sama Lazio, di mana kita away juga ada 2 game ke depan tanpa Yildiz di match itu. Jadi hasil seri di Bologna dan wajib menang di Olimpico must be dilakukan sama Tudor, nggak ada pilihan lagi. Terus home lawan Udinese di Turin, ya itu adalah pertandingan terakhir Juventus di musim ini dimain di home, jadi wajib dimenangkan. Yang agak sedikit tricky adalah pertandingan terakhir menghadapi Venezia. Kalau kita lihat Venezia belum dalam status masih belum aman dari zona degradasi, dia akan lebih fight untuk main di pertandingan terakhir. Karena ya kita tahu akan melihat Bang Jai versus Randall Colomwani di pertandingan terakhir. Jadi Venezia akan lebih punya lebih ngotot dan lebih semangat gitu. Kalau ketika posisi Venezia belum aman dari zona degradasi. Kalau udah pasti degradasi, mungkin match itu udah easy game buat Juventus, karena kita juga akan diuntungkan dengan yang lain lebih berat. Tapi dalam prediksi gua kita dapat 10 poin dari Bologna seri, 3 pertandingan selanjutnya harus menang, gak ada pilihan lagi gitu. 10 poin dari Mas Adi. Oke, kalau dari Mas Riki gimana Mas prediksinya? Oh ya, sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Ini 2 match Yildiz kan red card 2 match ya. Itu di match lawan Bologna sama apa lagi? Lazio. Oh, langsung dua-duanya. Berarti benar ya tulisan gue berarti. Oke. Bologna saat ini peringkat 5 ya. Peringkat 5 61 poin, Lazio peringkat 7 60 poin. Beda-bedanya tipis banget tuh dari 4 5 6 7. Bedanya cuma 1 poin Sekar. Jadi ini bahaya banget. Tadi di sesi 1 udah dibilang kan kalau misalnya kalah ya kayaknya sih nggak gagal lolos deh ke UCL. Jadi 2 match yang pertama ini yang paling berat justru menurut gue ya dari 4 pertandingan itu ya. Memang Bologna lagi gacor banget sih. Iya nggak sih, lagi keren banget gitu. Kayaknya nggak ada Mota nggak sama aja ya. Bologna emang udah berkembang as a team gitu. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa Yildiz tidak bermain di 2 match awal dan itu menjadi kesulitan yang sangat berarti menurut gue bagi tim ini gitu ya. Tudor mesti menemukan kembali racikan barunya nih, siapa yang mau dimainin gitu untuk menggantikan Yildiz gitu ya. Jadi mungkin 6 7 seperti 7 poin ya. Kayaknya gue agak-agak pesimis ya. Lo langsung kita dong. Susah ya Cap ini. Lawan Bologna nih agak berat nih. Gue antara menang atau seri ya. Gue tidak. Kayaknya gue agak berat untuk memprediksi kita bisa menang lawan Bologna. Tapi lawan Lazio dan Udinese. Satu lagi lawan siapa? Venezia. Wah itu juga berat ya. Kayaknya 7 poin dari gue gitu. Nggak tahu itu bisa meloloskan Juventus ke UCL atau enggak. Tapi mudah-mudahan bisa. Ya kalau bagus 10 poin. Tapi kalau memang paling minimal banget kayaknya 7 poin deh sekarang. Itu sih. Notes pentingnya mencari pengganti Yildiz ya Mas. Iya betul, 2 pertandingan lagi langsung. Duh, ada aja tuh bocah tuh. Bocah. Oke, Mas Jeki gimana Mas? Oke, ya jadi memang hampir sama juga ya. Kalau kita mau lolos UCL, matematikanya selalu sama bahwa
lawan Lazio boloknya itu kita jangan sampai kalah. Udinese Venezia dengan tutup mata harusnya kita bisa menang gitu loh. Matematikanya selalu sama. Tapi kondisinya gini. Kenapa boloknya itu gua wanti-wanti dari preview yang kita mau bikin juga bahwa di sana kita sulit menang karena memang kenyataannya boloknya main di home itu sulit sekali gitu loh. Ya, tapi di Lazio main di home dia masih bisa kita tekan karena pada dasarnya Lazio juga ya kadang-kadang instabil juga, nggak stabil-stabil amat. Jadi maksud gua Lazio kita punya kesempatan untuk menang, tapi di boloknya kesempatan untuk menang itu tetap ada, tapi nggak sebesar kalau misalkan kita di Lazio, misalkan seperti itu. Jadi gua pikir lawan boloknya ini kita jangan sampai kalah banget nih. Lawan Lazio wajib menang. Antara dua game ini kita nggak bisa harap dengan hasil maksimal. Udinese Venezia kita udah kacau mentalitasnya, udah kacau. Tapi kalau kita bisa lewatin ini dengan baik di Udinese Venezia, suasana hatinya tuh udah ya lebih enak ya. Iya lebih enak karena kan pemain bola biar bagaimanapun ada mood di sana kan, ada mentalitas. Ya mood ini kan harus dirubah jadi mentalitas. Kayak kita kerja kan setiap pagi kan ada mood kan yang harus dibangun. Nah, main bola juga sama. Mereka kan juga manusia, ada mood yang dibangun. Kalau mood yang dibangun di ruang ganti adalah kita harus lolos nih, kemarin udah kalah, ya udah susah moodnya. Tapi kalau kita kemarin udah menang segala macam, moodnya di lebih tenang ya. Iya, di Udinese Venezia malah lebih enak, lebih stabil. Jadi maksud gua jangan sampai kita kalah di boloknya dan Lazio ya. Kalau dua ini kita kalah memang Tudor nggak layak juga akhirnya latih Juventus. Tetap jadi dua kunci itu. Dua kunci. Jadi ini ya final tapi final nggak ada pialanya. Sedih amat. Mini final gitu ya Mas. Oke. Final apa? Istilah apa itu? Final apa? Coba buat ranking doang. Kalau poinnya tadi berapa Mas? Iya 10 poin. Karena matematikanya harus begitu karena gini, kalau misalkan kita draw di boloknya, kita tuh nggak berubah dari 4 besar sekarang. Nggak berubah. Even Lazio menang kita nggak berubah dari 4 besar. Jadi secara mental kita nggak ketinggalan. Tapi kalau kita kalah lawan Lazio secara itu kita pasti akan kesalip. Drop ya langsung. Oke. Nah kita geser nubirin berita. Kita jadi tubir gitu ya. Tubirin berita Juventus ya. Jadi ada kabar bahwa Arek Milik nih perpanjangan kontrak hingga 2027 padahal masih cedera ya. Ini gimana nih ya? Katanya ada bukan kemungkinan sih, lebih sudah pasti kontraknya kemungkinan fleksibel gitu ya. Bisa dihentikan sewaktu-waktu jika tidak pulih gitu. Nah, pertanyaannya, tanggapan dari narasumber gimana nih soal berita ini gitu ya? Apakah keputusan ini termasuk yang beresiko atau bentuk kepercayaan yang mungkin bisa berdampak positif bagi Milik atau bagi Juventus? Yang ketawa-ketawa Mas Riki deh, kayak udah nggak tahan banget nih. Oke, gini, gue mau nanya dulu sebenarnya nih alasan Milik di extend kontrak dalam situasi seperti ini tuh apa gitu ya? Terlepas dari fakta bahwa Milik memang tidak bermain sama sekali gitu di sepanjang musim ini. Ini dibaca, gue nyari dari berbagai sumber dari Italia nih ya. Salah satunya La Gazzetta dello Sport sama Tutto Mercato Web ya. Mereka bilang bahwa perpanjangan kontraknya udah fix 12 bulan dan dia rela untuk membagi seluruh gajinya. Ya, yang dibawa sampai dengan 2026-2027 musim depan berarti ya. Dia menerima 3,5 juta euro, itu lumayan loh. Iya sih. 3,5 juta euro pada tahun terakhir di kontrak di Juve, namun kini gajinya akan dibagi hingga membuatnya terikat pada akhir musim. Oke, pernyataan dari gue adalah mungkin gini ya. Gue mikirnya bahwa mungkin sepertinya agak Juve berpikir bahwa ini orang kayaknya masih bisa sembuh deh gitu. Musim depan kali ya, coba lagi kali gitu ya. Jadi coba dikasih kesempatan gitu ya, dan kesepakatannya kan ini kan gaji kan dibagi sampai dengan tahun depan gitu. Jadi menurut gue sih kalau kata gue mah ya, Juve kayaknya memang masih mencoba untuk memberikan kesempatan kali ya, satu musim lagi gitu, bisa atau enggak gitu. Toh juga di kontraknya kan dia bilang bahwa ini kontrak fleksibel, jadi bisa dihentikan kalau memang nggak sembuh. Ya siapa tahu 3 bulan kemudian dia masih nggak sembuh ya kan, di musim depan misalnya udah masuk musim depan 3 bulan nggak main-main juga ya, siapa tahu juga bisa putus kontrak langsung gitu. Jadi kontrak fleksibel, dan menurut gua Juventus tidak rugi-rugi amat sih. Kalau memang masih mau cari striker baru ya silakan gitu. Cuman ruginya adalah kalau misalnya udah lepas dari bursa transfer kan pemain ini nggak bisa diuangkan, bener kan?
Nah ruginya di situ. Jadi Juve mungkin harus berpikir lebih lah. Takutnya nggak sembuh-sembuh juga, mesti nunggu 6 bulan loh, bener gak? Sampai bursa transfer dibuka lagi kan, gitu sih. Itu aja sih dari aku Sekar. Oke, Mas Adi mungkin lebih kontra atau pro? Kalau kasus milik ini kan agak membuat Juve kan akan surplus lini depan ya, karena kalau kita mau mencari striker nih, even katakan Vlahovic dijual, kalau Mone nggak jadi di extend loan-nya, jadi kita tetap mencari 2 striker, tapi kita punya milik yang striker yang nggak punya kontribusi dalam satu musim kompetisi karena cedera. Ya lebih baik pemain striker ketiga ini kasih pemain next gen daripada kita ngegaji pemain yang nggak punya kontribusi gitu loh. Dengan alasan finansial, oke, kita mau butuh pemain buat dijual. Tapi siapa yang mau dengan striker yang nggak main satu musim? Ini yang jadi susah juga jual. Lama-lama kan jadi Deadwood kayak MDS, kayak Arthur, ini yang kita akan sulit. Ini yang jadi pelajaran juga ke depannya. Jadi menurut gue ya agak sedikit rancu dengan pemain kontrak ini gitu loh. Itu aja sih. Nanti gratis ujung-ujungnya. Meragukan kontraknya nih Mas Adi. Kalau Mas Jeki gimana Mas? Ya intinya nggak mau rugi lah Juventus. Jadi nggak mau rugi, dia split sama aja sebenarnya pengeluarannya, cuman dijadi beban 2 tahun. Jadi sebenarnya harusnya bayar setahun tapi dijadi 2 musim karena di split jadi 2. Sebenarnya nggak ada beban yang bertambah. Cuman diperpanjang napasnya aja gitu loh. Nah itu kenapa diperpanjang napas supaya ada kesempatan itu kata Ricky. Tapi kalau gue juga setuju dengan apa yang dikatakan Adi. Kita menghilangkan satu slot striker gitu loh. Ya. Betul, Kenapa? itu. Kenapa kita menghilangkan satu slot striker? Karena biar bagaimanapun ketika kita ada kebutuhan misalkan striker yang lagi bertanding, kan balik lagi ya, setiap pemain yang bertanding di lapangan itu ada hari bad days, ada hari good days gitu. Nggak pernah Indo Cafe Coffee Mix kan. Maksudnya ada good days terus gitu kan. Jadi maksud gue ya kalau lagi strikernya lagi jelek ya kita kan butuh masukin lagi striker cadangan. Nah striker cadangan itu kalau misalkan maninya jelek lagi gitu loh kan. Misalkan Vlahovicnya jelek nih, kalau maninya jelek juga, ya otomatis harus ada striker ketiga yang bisa menggantikan itu juga. Cuman kan masalahnya striker kita kan udah dimatiin nih slotnya sama milik yang masih cedera. Jadi sayang ya mematikan potensi salah satu peluang striker gara-gara cuma nggak mau rugi doang. Ya sayang banget sih Juventus masih mikirnya gini ya. Seharusnya mikirnya kepentingan tim ya. That's why gue pengennya Giuntoli dipecat aja. Kok gitu? Parah banget. Dinas sosial. Juventus Yayasan. adalah dinas sosial, yayasan. Mungkin berhusnuzon kalinya. Panti jompo. Oke, ada pro dan kontra ya tentunya menanggapi berita ini dari para pundit kita. Kalau dari teman-teman Suara Juventus ini pastinya juga ada pendapat lain, silakan komen. Dan juga boleh komen gimana pendapatnya tentang performa April dan prediksinya juga untuk bulan Mei. Tentunya untuk bisa terus menonton kita jangan lupa subscribe, like dan komen ya video ini dan video-video lainnya. Betul. Jangan lupa juga untuk join membership kita biar bisa sama-sama di sini ya offline diskusi tentang Juventus. Kita ngobrol langsung kayak gini seru tau. Oke, terima kasih untuk teman-teman Suara Juventus ini yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, keren-keren banget. Kita tutup Fino alla fine. Forza Juve. Mantap. Forza Sekar. Gak mau nonton Suara Juventus ini kalau nggak ada Sekar.